Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi teori perilaku konsumen yang beranggotakan saya Arista Fitria Anjayani nomor absen 4 dan Iroh Musriati nomor absen 13. Definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Jenis perilaku konsumen. Jenis perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rasional dan yang kedua irasional. Jenis perilaku konsumen yang pertama yaitu rasional. Rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional. 1. Konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. 2. Barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. 3. Konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. 4. Konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Jenis perilaku konsumen yang kedua yaitu irasional. Irasional sendiri merupakan perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. 1. Konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. 2. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. 3. Konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Teori pendekatan konsumen yang kita bahas dalam materi kali ini adalah pendekatan konsumen ordinal. Pendekatan konsumen ordinal adalah pendekatan yang daya guna suatu barang tidak perlu diukur, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Asumsi pendekatan ordinal. Pendekatan ini mempunyai asumsi 1. Rationality. Konsumen diasumsikan rasional, artinya ia memaksimalkan utility dengan pendapatan pada harga pasar tertentu. Dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Asumsi pendekatan ordinal yang kedua, utility atau bersifat ordinal, artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian, konsumen tidak perlu memberikan utils atau satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi. Asumsi pendekatan ordinal yang ketiga yaitu menganut hukum diminishing marginal rate of succession. Artinya, bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu, akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain, dan dapat digambarkan dengan kurva indifferent. Asumsi pendekatan ordinal yang keempat yaitu total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Dan yang kelima bersifat konsistensi dan traceability of choice, artinya bila A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka barang A lebih disukai dari barang B dan barang B lebih disukai dari barang C. Kesimpulannya bahwa A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Kurva indifference. Ciri-ciri kurva indifference. 1. Semakin ke kanan atas atau menjauhi titik origin,
semakin tinggi tingkat kepuasannya. 2. Kurva indifferent tidak berpotongan satu sama lain. 3. Cembung terhadap titik origin. 4. Mempunyai kemiringan yang negatif atau konsumen akan mengurangi konsumsi suatu barang bila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Berikut adalah gambar kurva indifferent. Kurva indifferent. Penjelasan gambar pada slide 13. Gambar di atas menunjukkan A. Kurva indifferent konsumen dalam mengkonsumsi barang X dan Y, dan B. Sekumpulan kurva indifferent atau sering dinamakan peta indifferent atau indifferent map. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y, sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X, sedangkan I1, I2, dan I3 menunjukkan kurva indifferent ke-1, ke-2, dan ke-3. Penjelasan gambar A pada kurva indifference di slide 13 adalah konsumsi di titik A, B, C, dan D adalah terletak pada kurva indifferent yang sama, berarti kepuasan yang diperoleh juga sama. Pergerakan dari titik A ke titik B, C, D, atau perpindahan dari satu titik ke titik lainnya, berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama, atau sebaliknya, perpindahan dari titik D ke titik C, B, A, berarti harus ada barang X yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang Y. Tingkat pergantian substitusi marginal atau marginal rate of substitution yaitu beberapa suatu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lainnya. Kurva indifference. Penjelasan gambar B. Gambar B adalah sekumpulan kurva indifferent atau dinamakan indifference map. Makin jauh dari titik origin, berarti makin tinggi tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Kurva indifferent I3 lebih besar dari I2, lebih besar dari I1. Ini berarti kepuasan pada kurva I3 lebih besar dari I2 dan I1. Budget line atau garis anggaran adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Contoh kasus garis anggaran atau budget line, misalnya konsumen mempunyai pendapatan sebesar Rp100.000, sedangkan harga X sebesar Rp1.000 dan harga Y sebesar Rp2.000. Titik C menunjukkan konsumen hanya membeli barang Y saja dan menghabiskan Rp100.000-nya dengan kombinasi 50Y dan 0X. Kemungkinan yang lain ditunjukkan oleh titik K. Konsumen hanya membeli 100X dan 0Y. Konsumen juga dapat membeli kedua barang X dan barang Y dan menghabiskan seluruh pendapatannya dengan memperoleh kombinasi X dan Y sepanjang garis anggaran. Garis anggaran di samping melukiskan berbagai kombinasi barang X dan barang Y yang dapat dibeli oleh konsumen. Sesuai dengan contoh kasus pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa konsumen mempunyai pendapatan sebesar Rp100.000, sedangkan harga barang X sebesar Rp1.000 dan harga barang Y sebesar Rp2.000, yang memungkinkan terjadi kombinasi 50Y dan 0X serta 100X dengan 0Y. Budget line atau garis anggaran. Garis anggaran dapat ditulis sebagai I sama dengan PX HX plus PY HY. Keterangan I adalah pendapatan, PX adalah harga barang X, dan PY adalah harga barang Y. Atau kita dapat menuliskannya menjadi QY sama dengan I dibagi PY dikurangi PX dibagi PY dikali QX, yang menunjukkan bahwa slope garis anggaran adalah PX dibagi PY
Slop garis anggaran ini menunjukkan seberapa jauh barang X dan barang Y dapat dipertukarkan di pasar. Budget line atau garis anggaran. Konsumen tidak dapat mencapai titik atau kombinasi barang di sebelah kanan garis anggaran, kecuali posisi garis anggaran tersebut berubah. Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula, dengan anggapan harga barang X dan Y tidak berubah. Penurunan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri. Garis anggaran bergeser ke kanan dari I1 menuju I2. Intercept terhadap sumbu Y adalah I2 per PY, sedangkan intercept terhadap sumbu X adalah I2 per PX. Karena kedua harga ini tetap, maka slop garis anggaran tidak berubah. Budget line atau garis anggaran. Apabila harga salah satu barang berubah, maka garis anggaran akan berotasi. Slope-nya berubah. Misalnya, harga barang X turun, sedangkan harga barang Y tetap, maka garis anggaran akan berotasi berlawanan arah jarum jam, atau berpindah dari K menuju K aksen. Sebaliknya, apabila harga X naik, sedangkan harga Y tetap, maka akan berotasi searah jarum jam, atau berpindah dari K menjadi K 2 aksen. Apabila harga barang X berubah, sedangkan harga barang Y tetap, maka garis anggaran akan berotasi sepanjang sumbu X. Apabila harga barang Y yang berubah, sedangkan harga barang X tetap, maka garis anggaran akan berotasi sepanjang sumbu Y. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar garis anggaran di samping.